Waktu ini saya bertemu sama teman-teman saya yang dari NTT. Ada beberapa begitu saya tanya tentang situasi seperti sekarang gitu kan. Mereka itu hampir semua bilang mengakui saudara-saudara mereka yang sering berbuat ulah lah gitu di balik oknumnya gitu. Mereka mengakui dan dia itu tidak ingin seperti itu gitu. Karena sekarang berita-berita itu kan seolah dipukul rata orang NTT begitu. Nah sekarang dia berusaha untuk menyampaikan ke saudara-saudaranya begitu kan, untuk saling mengingatkan begitu. Jangan sampai hal itu terjadi begitu, dan mereka menginginkan dari Pemda Bali dengan Pemda NTT itu harus berkoordinasi begitu kan. Soalnya karena banyaknya orang NTT ke Bali gitu. Cuma teman-teman saya itu dia menginginkan begitu kan, jangan sampai nuansa ke rasis itu sekarang kan bernuansa rasis karena SARA itu terjadi dasarnya karena rasisme begitu. Dia tidak menginginkan begitu karena mereka mengakui di Bali itu dia nyari makan begitu kan, dan dia merasa senang di Bali begitu. Jangan sampai segelintir orang dia itu kena imbas begitu. Dia mencoba sekarang ini untuk mengingatkan, beritahukan teman-temannya begitu kan, biar mereka itu yang datang ke Bali punya prinsip di mana dipijak di sana langit dijunjung tinggi dan mengedepankan etika tata krama begitu. Dia menginginkan seperti itu teman-teman saya yang dari NTT itu begitu, ada beberapa begitu. Dan juga jangan lupa kita sebagai orang Bali, saya orang Bali juga menyadari itu bahwa orang Bali itu di NTT banyak. Di NTT itu ada agama Hindu juga begitu, orang asli NTT, asli orang Flores. Ada agama Hindu di sana. Harus menyadari itu begitu kan. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di luar Bali, terutama di NTT, kena imbasnya begitu kan. Makanya bahasa-bahasa bernuansa ke rasisme itu cukuplah jangan dilontarkan. Contoh seperti bahasa dauh tukat begitu. Itu kan nuansa-nuansa bernuansa rasis. Saya pahami itu. Ya stop lah begitu, jangan sampai berkata seperti itu. Karena jujur saja Bali ini butuh pendatang. Ya kan? Memang kita butuh pendatang gitu. Kalau tidak ada pendatang gimana perekonomian Bali jadinya? Tidak bergejolak. Karena kita di Bali ini punya pengalaman waktu COVID-19. Itu sangat pengalaman berharga begitu kan. Nah sekarang pendatang itu semakin menurun, terutama pendatang dari luar negeri kan, wisatawan bule dari tahun-tahun sudah menurun. Kan ada sebab akibat itu, nggak mungkin tidak. Itu sebabnya apa? Banyak faktor, macet, sampah, ya kan, ditambah dengan situasi kayak begini sering terjadi ribut begitu itu. Makanya saya ini bikin video seperti ini mengajak teman-temannya dari manapun yang datang ke Bali itu, ayo sama-sama menjaga Bali gitu. Tapi jangan lupa kalau datang ke Bali atau orang Bali keluar Bali begitu, siapa saja begitu, yang dikedepankan di mana berpijak di sana langit dijunjung dan etika tata krama harus ditonjolkan. Aman kok kalau seperti itu. Kalau seperti itu yang ditonjolkan, kemanapun kita pergi akan terasa damai dan tenang. Seperti saya contoh, saya hampir setiap bulan sekarang ini ke Jawa. Dulu saya ke Lombok, Sulawesi gitu. Itu yang saya tonjolkan. Malah saya banyak teman-teman
dari luar Bali gitu, dijamu sampai merasa gak enak gitu kan. Baik-baik semua kok begitu kan. Itu yang saya inginkan begitu kan. Ayo kita sama-sama jaga Bali begitu ya kan. Orang Bali begitu juga, jangan sampai nuansa rasisme itu ucapan itu, karena sekarang medsos itu udah bisa dibendung, walaupun di dalam kamar mandi pun bisa mengeluarkan komentarnya begitu, mau apa kayak begitu kan. Yang membuka medsos begitu jangan termakan cepat dengan kata-kata itu gitu, karena saya lihat kalau misalnya di medsos itu saling berdebat ya kan, saling menuduh begini begitu, tidak ada ujungnya begitu, tidak akan selesai begitu. Ayo kita belajar untuk semakin menyadari begitu kan, bahwa aman itu enak loh, damai itu enak.